Sebelum kita mulai belajar pada membuka, mari kita semua bangkit berdiri.
sampai dalam doa. Karena Bapa kami yang menetapkan di surga, terima kasih Bapa atas kemudahan Tuhan, atas Bapa sehingga kami dapat berkumpul tempat ini Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Bapa, dan kami akan mendengar renungan Tuhan dari Ibu Pendeta Michelle Huta Barat, kiranya apa yang beliau sampaikan kepada kami semua dan dapat kami lakukan dari firman kami Bapa, sehingga kami dapat berbuat lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan semoga Bapa dan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Michelle Huta Barat. Beliau adalah support yang saat ini berada bersama suaminya Pendeta Huta Barat. Untuk Pendeta Michelle Huta Barat, aku dipersilakan. Selamat pagi. Can you hear my voice? Kalau bisa boleh lambaikan tangan yang gereja. Thank you. Sorry ya, aku mute. Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Michelle. Memang saya sekarang menikah dengan seorang pendeta. Jadi saya Michelle Huta Barat. Aslinya mas saya Michelle Hutauruk, ya. Saya senang sekali deh bisa ada di sini pagi ini. Tunggu sebentar. Saya sangat happy karena pagi ini karena dunia virtual ya, bisa membawa saya kembali ke perguruan Advent Cirebon. Ya, kalau bukan karena dunia virtual mungkin saya tidak bisa lagi melihat Chapel Cirebon dalam tahun ini atau tahun lalu mungkin ya. Saya rasa terakhir saya ke Cirebon itu tahun 2017. Sudah sangat lama. Sedangkan saya sangat rindu sebenarnya, saya sangat rindu bisa suatu saat nanti segera untuk datang ke Cirebon. Karena bagi saya Cirebon itu sebagian dari kehidupan saya. Saya menghabiskan waktu kira-kira 7-8 tahun di Cirebon. Jadi saya sangat menganggap Cirebon sebagai salah satu dari kampung halaman lah, kalau bisa dibilang seperti itu ya. Ini kalau boleh tahu, kelas berapa aja nih yang ada di Chapel hari ini? Dari SMP dan SMA semua ya? Iya, Ibu Pendeta, SMP dan SMA. Oke, thank you infonya. Hari ini saya mau membahas satu topik yang menurut saya perlu karena saya mendapatkannya sewaktu saya bersekolah di Cirebon. Can you see the screen? Kalau bisa lihat, boleh kasih jempol. Kelihatan ya screen-nya? Sudah terlihat, Ibu Pendeta. Terima kasih. Baiklah. Temanya pagi ini adalah finding me, finding the very best version of me. Oke. Nah, menurut kamu, ini pertanyaan ya, untuk ditanyakan dan dijawab di dalam hati. Siapa sih kamu ini sekarang? Saat ini tuh kamu tuh siapa? Deep within inside, siapa sih kamu sebenarnya sekarang? Apakah kamu adalah kamu waktu kamu lahir, atau kamu adalah kamu 10 tahun mendatang, di waktu yang akan datang? Atau apakah kamu yang sekarang adalah final product dari sesuatu, atau kamu yang sekarang adalah masih dalam proses, seseorang yang masih dalam proses? Atau pernah nggak kamu bertanya sama dirimu sendiri ya,
dengan keadaanku yang sekarang ini, dengan segala keadaanku sekarang ini, apa sih yang kira-kira bisa aku buat 5 tahun ke depan? Atau kira-kira kehidupan apa yang akan aku miliki in the future, di masa yang akan datang? Oke, mari kita masuk ke self-assessment, atau dikenal sebagai penilaian diri. Guru-guru sering pasti dengar kata-kata ini. Kita punya kemampuan, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menilai diri kita sendiri, mengukur kemampuan kita. Mungkin boleh dimulai dengan menjawab pertanyaan, hal apa ya yang aku sukai saat ini? Boleh kita pikir-pikirkan, hal apa yang kira-kira aku minati saat ini? Terus dari hal yang aku sukai itu, hobi atau skill mana yang sedang aku tekuni? Yang mana yang sedang aku fokuskan? Aku punya beberapa hal yang aku sukai, tapi yang mana yang sedang aku tekuni? Mungkin aku suka fotografi, tapi apakah aku sedang menekuni fotografi? Mungkin aku suka membaca, apakah aku sedang membaca dengan rajin? Contohnya kira-kira gitu ya. Lalu, seberapa bahagia aku saat sedang melakukannya? Waktu aku sedang melakukan apa yang aku sukai itu, apakah aku bahagia? Am I happy? Am I satisfied with what I'm doing? Gitu ya. Lalu, apakah kelemahanku? Bisakah aku perbaiki? Aku kan pasti punya kelemahan. Kira-kira kelemahan yang ada padaku ini bisa nggak ya aku perbaiki? Terus apa kemampuanku? Dari segala kemampuan yang sudah Tuhan berikan samaku, yang mana yang bisa aku tekuni lebih dalam? Kalau ceritanya aku nggak punya sesuatu yang aku sukai saat ini, kira-kira kayak gitu. Lalu, aku udah tahu nih kesukaanku, dan aku juga udah tahu nih kemampuan aku. Apakah aku sudah menggalinya dengan apa aku udah melakukan yang terbaik to get the full potential? Apakah aku sudah melakukan yang terbaik atau untuk menggali kemampuanku itu? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan di atas, kamu kan akan dapat jawaban tuh. Nah, dari jawaban itu sebenarnya kamu sudah bisa menilai siapa sih dirimu saat ini. Karena yourself today speaks about you a whole. Berbicara tentang kamu, itu menggambarkan siapa kamu sekarang ini. Ini saya mau gedein kameranya. Saya mau cerita. Jadi tahun 2007, keluarga kami itu pindah ke Cirebon. Ceritanya orang tua saya dipindah tugaskan, diberikan tugas untuk bekerja di perguruan Advent Cirebon, di tempat di mana kalian bersekolah sekarang. Mereka sih happy banget, happy aja menurut saya. Mereka nggak ada masalah. Dibilang, oh kalian akan kerja di Cirebon, oke, fine, mereka senang gitu ya. Tapi saya pribadi saya tuh kesel banget, kesel-keselnya. Karena waktu itu umur saya 13 tahun, ya kelas 1 SMA 13 tahun. Waktu itu saya pikir, aduh, tempat yang baru lagi, lingkungan baru, terus orang baru. Masalahnya tuh di lingkungan. Waktu itu dunia internet belum terlalu maju. Kalau kita mau pakai internet harus ke warnet. Sedangkan di Cirebon ya, harus ke warnet. Sedangkan di kota saya yang sebelumnya, internet itu udah seperti sekarang, bisa masuk ke rumah secara bebas gitu. Jadi saya berpikir, aduh, saya harus mulai sesuatu yang baru lagi. Aduh, lingkungannya, orang-orangnya, adat budayanya, adat istiadatnya. Saya kesel banget. Maka kelas 10 waktu itu semester pertama tuh saya cuek secuek-cueknya. Saya nggak mencatat di sekolah. Apapun yang guru terangkan, yang suruh seadanya aja. Terus saya nggak ngikutin pelajaran, pokoknya ya lihat-lihat aja lah kayak gitu ya. Terus saya nggak peduli sama guru, padahal orang tua saya guru. Tapi saya kayak, whatsoever you talk that way, it's okay. I don't care like that. Karena aku merasa, ini bukan duniaku. Kalau boleh aku pindah sekolah, balik lagi ke kota yang sebelumnya, atau apa kek gitu ya. Terus yang pasti apa yang terjadi? Ya pastinya potensi saya tidak terlihat. Nilainya nggak ada, nilainya nggak ada yang bagus, habis kayak gitu, bukan hanya nilai, kayaknya 6 tahun itu tuh
6 tahun, 6 bulan atau 1 semester itu tuh terasa stagnan gitu, sangat membosankan, tidak ada nilai-nilai yang bisa aku kembangkan, nggak ada happiness yang aku bisa rasakan. Sampai suatu hari, ada seorang guru di perguruan atas Cirebon nih, datang sama saya. Saya lagi di kantin, saya ingat banget saya lagi di kantin, terus guru ini ngomong sama saya seperti ini, santai, dia ngomong gini, Michelle, kamu lagi suka apa sih sebenarnya? Kamu sebenarnya hobinya apa? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang kita baca di self assessment. Dia bicara dengan saya seperti itu. Menurut kamu jagonya apa? Bisanya apa? Kamu suka apa? Oh, udah dicobain belum? Kayak gitu, kayak sederhana. Jadi setelah itu aku pikir-pikir, oh iya ya, aku tuh punya kemampuan loh yang kalau aku nggak asah, kalau aku suka, tapi karena marah aku nggak kembangkan, jadi nggak ada nilainya juga gitu, nggak bertambah, nggak berkembang. Terus kan itu kan membuat aku happy, yang aku suka itu kan membuat aku happy. Kenapa aku nggak lakukan? Toh juga selama 1 semester ini aku merasa nggak happy, berarti aku sekarang harus melakukan apa yang membuat aku happy. Lalu saya mulai melis hal-hal apa saja yang membuat saya happy, hal-hal apa saja yang membuat saya bisa berkembang dan lebih maju. Daripada berkutat dengan perasaan bahwa I don't like this place, and bla 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 bla. Daripada berkutat dengan hal itu, kan? Akhirnya setelah self assessment, saya pun masuk ke tahap yang selanjutnya. Sorry. Yaitu self acceptance. Saya mulai menerima diri saya. Saya kan tadi sudah list. Saya ternyata saya harus jujur kepada diri saya sendiri bahwa di keadaan saya saat ini, saya itu tidak mempunyai kemampuan matematika yang baik. Walaupun papa saya itu guru matematika, ternyata saya tidak cepat tanggap dalam matematika. Itu pertama. Saya harus akui itu, saya tidak cepat tanggap dalam matematika. Lalu saya harus menerima keadaan bahwa, memang waktu itu di Cirebon belum internet itu tidak masuk dengan cepat. Maka saya harus menerima keadaan itu. Lalu saya harus menyadari bahwa saat ini saya berada di Cirebon dan saya harus menerima keadaan itu. Yang ketiga, saya mengetahui bahwa saya mempunyai karunia yang lain, yaitu karunia approaching people, berbicara dengan orang lain, gitu ya, berbicara dengan orang lain atau berbicara kepada orang lain. Itu saya menemukan poin-poin. Saya mulai menerima kelemahan dan kemampuan saya. Jadi saya, walaupun berat, sangat berat, saya harus menerima itu. Saya harus menerima kekurangan saya bahwa saya tidak pintar, saya tidak cepat tanggap eksak, saya ternyata lebih kepada sosial, lalu keadaan saya sekitar saya. Waktu itu teman sekelas saya 7 orang, saya harus menerima gitu. Saya harus menerima, teman saya ada segini, berarti saya harus menerima mereka semua sebagai teman saya. Jadi saya belajar menerima bahwa saya memiliki kemampuan yang akan hilang kalau saya nggak gunakan. Saya belajar menerima bahwa saya punya kelemahan. Saya belajar menerima keadaan saya. Lalu apa yang terjadi setelah self-acceptance? Langkah selanjutnya adalah self-improvement. Ya, mengembangkan diri to the full potential. Setelah saya menerima, ternyata saya itu tidak pintar eksak, matematika itu tidak cepat tanggap. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya bisa memperbaiki itu? Oh iya, saya bisa memperbaikinya dengan cara bagaimana? Saya harus belajar 3-4 kali lipat dibandingkan teman saya yang cepat tanggap. Memang saya nggak langsung jadi jenius, setidaknya saya nggak fail. Saya bisa lakukan, saya bisa pass gitu ya, saya bisa lewat gitu, bisa cukup lah gitu ya. Saya sudah melakukan yang terbaik. Terbaik saya itu saya lakukan 3-4-5 kali. Karena saya nggak bisa langsung tangkap dalam 1 kali. Itu improvement yang saya lakukan di pelajaran-pelajaran matematika atau fisika, itu 2 pelajaran yang sampai sekarang saya masih bingung. Lalu tadi
Saya harus menerima keadaan bahwa saya di Cirebon dan tidak ada internet yang cepat waktu itu ya. Waktu itu belum ada internet yang cepat. Saya harus, karena saya sudah menerima, sekarang saya mau improve. Berarti tanpa internet, apa yang bisa saya lakukan? Oh, saya bisa membaca lebih banyak lagi. Maka saya mulai meluangkan waktu untuk membaca. Karena nggak ada internet saat itu kan, jadi saya meluangkan waktu untuk membaca. Bukan nggak ada sih, ada tapi harus ke warnet. Bayarnya sejam waktu itu 7.000 gitu kalau nggak salah, 7.000 sejam, 5.000 atau 7.000 sejam. Warnetnya deket gereja lagi. Setelah udah jadi omongin, jadi keingat. Terus potensi yang tadi saya udah terima lainnya adalah bahwa teman-teman saya itu nggak banyak di sekelas, cuma 7 orang. Maka apa yang bisa saya improve adalah apa yang bisa saya lakukan dengan 7 teman saya di kelas. Gitu kan? Oh, saya bisa dekat dengan semuanya. Oh, cuma 7, jadi nggak ada alasan untuk nggak dekat dengan semuanya. Setidaknya mengenal mereka lebih dalam, gitu kan? Jadi waktu itu ya, saya mulai menerima itu. Dan saya improve di bagian itu. Terus saya juga tadi sudah mengakui bahwa saya punya kemampuan berbicara kepada perseorangan, gitu ya. Maka saya mulai mendalami kemampuan saya itu. Saya coba latih, saya sering-sering ngobrol sama orang. Kebetulan saya juga bergereja di gereja Advent di situ di tempat kalian duduk saat ini. Jadi saya mulai berlatih berbicara nggak cuma kepada teman saya mulai coba ngajak ngobrol orang-orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, adik-adik. Pokoknya gimana caranya supaya saya bisa melatih diri saya untuk berbicara kepada siapapun saja. Jadi saya coba untuk improve. Saya melakukan hal-hal yang membuat saya bisa lebih handal dalam skill atau hobi yang saya miliki. Ya. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa saya perbaiki. Kalau itu tidak bisa saya perbaiki kayak tadi, ya saya akan cari cara lain. Berarti memang harus ada extra effort di sana. Gitu ya. Setelah self-improvement, comes self-purposeful achievement. Jadi, kan saya sudah improve. Saya mencoba mengembangkan diri saya. Maka saya mendapatkan achievement atau tujuan, saya mendapatkan tujuan diri saya. Maksudnya seperti apa? Tadi, saya sudah belajar matematika 3-5 kali dibandingkan teman saya yang cepat tangkap. Ya kan? Apa achievement-nya bagi saya? Bagi saya bisa lulus pelajaran matematika, walaupun memang tidak 100, tapi saya menerima itu. Tidak perfect, tapi saya tahu bahwa saya sudah mengusahakan yang terbaik. Itu adalah achievement bagi saya. Melewati pelajaran matematika dan fisika dengan usaha saya, gitu ya. Bersama Tuhan pastinya, tapi dengan kemampuan yang saya sudah lakukan, improvement yang sudah saya lakukan. Lalu karena tadi belum cepat internet, maka saya mulai membaca. Apa achievement yang akhirnya tujuan yang saya gapai dengan membaca? Oh, ternyata lebih banyak ilmu yang saya dapatkan. Lebih banyak waktu yang bisa saya gunakan untuk menyerap lebih banyak ilmu. Jadi saya mendapatkan achievement yang baru. Saya bisa baca buku 1 bulan. Tadinya 1 buku bisa 3 bulan habisnya karena malas membaca gitu ya, karena merasa semuanya bisa ada di internet. Dengan jauhnya saya dari internet, saya menerima keadaan itu, saya mulai membaca dan sekarang saya bisa membaca 1 bulan 1 buku minimal. Contohnya seperti itu ya. Lalu dengan menerima bahwa saya mempunyai kemampuan berbicara, maka saya pun ada achievement. Achievement-nya adalah saya mulai dipercaya oleh orang lain untuk berbicara di depan umum atau diberikan tanggung jawab untuk berbicara kepada orang-orang. Saya ingat sekali waktu itu kami ada 4 orang dari sekolah Cirebon dikirim ke dinas kesehatan kalau nggak salah, dinas kesehatan di Kosambi. Dia di Kosambi itu untuk berlatih
konseling teman sebaya, peer counselor. Karena sekolah melihat, oh ini ada anak-anak beberapa yang ada kemampuan berbicara dengan teman, berbicara dengan orang lain. Maka mereka pilih kami untuk berlatih peer counselor selama beberapa hari. Di sana kami belajar bagaimana caranya jadi tempat curhat untuk teman kami, belajar gimana caranya. Karena mungkin saja ada teman-teman yang gak enak ngomong sama guru, tapi mereka bisa nyaman berbicara sama kami. Jadi saya dipercaya dan saya menurut saya itu achievement. Diberikan tanggung jawab, diberikan kepercayaan adalah sebuah achievement, gitu ya. Dan saya akan menggunakan itu untuk tujuan yang mulia dan berguna. Maka saya akan menggunakan kemampuan saya di tempat yang tepat, memaksimalkan kemampuan saya sepenuhnya, to the full potential, untuk mendapatkan achievement itu. And then what's next? Udah nih, udah dapat achievement. Emang ada yang di atasnya lagi? Kira-kira gitu kan? Udah achievement nih. Emang ada yang lebih di atasnya lagi dibandingkan achievement? Nah, you did it, you achieved it, and then what's next? You got to repeat it. Diulang lagi. Kan tadi kita udah dapat achievement. Lalu kita akan mengukur lagi diri kita. Kita self-assess lagi. Oh, begini, saya ternyata sekarang sudah bisa begini. Begini. Apa yang harus saya improve selanjutnya? Oh, ini. Oh, begini. Lalu saya mulai lagi self-acceptance, lalu self-improvement, lalu dapat achievement yang baru lagi. Sudah dapat achievement yang baru, balik lagi ke dasar. Saya mulai nilai diri saya lagi. So, it's a new thing. Every sequence, every cycle, it's a new thing. Kenapa kayak gitu ya? Menurut kalian kenapa sih kayak gitu? Karena with new achievement comes new challenges. Dengan adanya achievement yang baru atau pencapaian yang baru nih yang kita dapatkan, maka pasti akan ada hal lain lagi yang menantang, yang akan menjadi satu tantangan bagi kita. Jadi ada hal baru, mata kita akan terbuka, pikiran kita akan terbuka. Oh, ternyata aku masih bisa belajar yang lain loh, kayak gitu. Mungkin tertrigger gitu, pengen melakukan sesuatu. So do it, hustle through. Ayo, bikin aja, lakukan sampai satu titik kamu akan menemukan the very best version of you. Saya mau, ada sebuah video yang menggambarkan ilustrasi tentang being the very best version of you. Nah, jadi ada sebuah kapal kayu. Kapal kayu ini zaman dahulu di suatu negeri antah berantah ya. Ada kapal kayu. Kapal kayu ini dipakai perang. Nah, oleh seorang raja. Raja ini waktu dia mengendarai kapal ini, waktu dia berperang, akhirnya dia memenangkan perang itu, dia mengalahkan musuh. Maka dengan rasa bangga, mereka pulang ke negerinya ya dengan kapal ini. Wah, mereka disambut dengan meriah. Mereka disambut dengan meriah ya. Jadi ada perayaan besar untuk mereka. Karena itu adalah kapal yang membawa kemenangan, maka kapal itu pun dipajang di pelabuhan. Jadi tetap harus ada di pelabuhan. Ya supaya orang bisa lihat. Dan setiap tahunnya kapal itu akan digunakan kembali minimal sekali setahun untuk merayakan kemenangan mereka. Ngerti ya? Jadi setiap tahun setelah kemenangan itu, setiap tahun mereka akan mengadakan perayaan atas kemenangan mereka. Menggunakan kapal yang sama. Nah, problemnya adalah ketika pasti kan kalau udah puluhan tahun, ratusan tahun digunakan berkali-kali, pasti akan ada spare part yang rusak. Nah, spare part yang rusak itu akan digantikan dengan spare part yang baru, tapi versi yang lebih bagus, versi yang terbaik. Supaya bisa dipajang lagi, digunakan lagi.
Setiap tahun akan selalu begitu, dipakai, dicek. Akhirnya nggak kerasa ya, semua bagian dari kapal itu ternyata udah mulai berganti dengan spare part yang lebih baru, yang lebih bagus, ya. Tapi tetap sama, tetap identik, tetap menggambarkan kapal itu yang seutuhnya. Maka jadilah sebuah kapal, berarti sekarang saat ini kapal itu sudah menjadi kapal yang sama dengan yang dulu, tetap identik, tapi versi yang terbaik. Nah, sama juga dengan kita. Kita ini tetap sama, saya tetap Michelle, kamu tetap kamu, tapi setiap harinya akan ada perbaikan-perbaikan dengan versi yang terbaru. Nah, sekarang itu pilihan kamu tuh, kau mau memperbaikinya atau enggak, baik itu pikiran, emotion atau perasaan, standar kehidupan kita, sifat kita, semuanya itu kita yang tentukan. Apakah kita mau jadi versi yang terbaik, atau mau kita tetap stay dengan versi yang dulu, yang udah mulai reot, yang udah mulai rusak. Nah, coba itu direnungkan ya. Mau versi yang mana sekarang kamu ini? Mau versi yang terbaru, setiap harinya diperbarui sampai kepada maksimal, atau mau yang versi lama aja lah, biarin reot-reot tidak usah diperbaiki. Pasti di suatu saat nanti kamu akan kelihatan masih bisa berguna atau tidak. Kita balik lagi ke slide. Sorry. Nah, kita sekarang ada dalam proses ini loh. Bukan hanya kamu, saya juga masih ada dalam proses ini. Karena tadi saya sudah bilang, kita harus repeat. Berarti saya juga selalu repeat. Bila ada bagian dari hidup kita yang masih bisa dibenahi, maka harus dibenahi dengan versi yang terbaik. Harus dengan versi yang terbaik. Karena sayang banget nggak sih kalau kita ganti spare part, tapi kita gantinya juga dengan yang tidak terbaik, lebih bobrok malah, lebih rusak, apa nggak tambah rusak. Contohnya, saya ingat banget ya waktu di Cirebon teman sekelas saya suka perintilin motor. Dia pasti kalau perintilin motor, dia mau ganti dengan yang terbaik. Nggak mungkin kan dia mau perintilin motor, habis itu diganti dengan yang buruk. Walaupun yang terbaiknya saat itu masih bisa 10%, lebih terbaik 20%, tapi kan lama-lama itu udah menjadi versi yang paling baik. Ini ada Bible verse for you. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat yang udah sering banget kita dengar. Karena Tuhan tuh nggak pernah menciptakan manusia tanpa purpose. Apapun keadaannya. Sorry kalau saya bicara agak keras. Ya, apapun keadaannya. Mau dia hidup dari keluarga yang kaya raya, mau dia hidup dari keluarga yang sederhana, mau dia dibesarkan oleh kakeknya atau neneknya, mau dia dibesarkan oleh orang tua yang lengkap, mau dia dibesarkan oleh orang tua yang tidak lengkap ataupun orang tua yang lain, nggak ada rancangan Tuhan yang buruk untuk manusia. Tapi sekarang tujuannya itu selalu baik. Jadi kita nggak perlu takut untuk mengikuti jalan hidup itu. Pasti ada masa depan yang baik kalau kita mau menerima segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan atau sudah rancang buat kita. Sama juga dengan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oh, Tuhan sudah berikan sama kita karunia-karunia ya. A gift of a lifetime. Kita udah dapat banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita masih bisa ke sekolah, kita masih bisa nafas, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita masih bisa mendapatkan motivasi, kita masih bisa assess ourselves, kita masih bisa menilai diri kita masih bisa improve. Maka Tuhan tuh pasti bekerja sama dengan kita. Asalkan kita juga mau kerja sama dengan Tuhan. Kita menyerahkan, Tuhan bantu ya, saya mau improve myself. Saya mau menjadi versi yang lebih baik
setiap harinya. Kayaknya aku nggak pernah nolak deh doa yang seperti itu. Saya mau tutup dengan suatu kesaksian. Sampai akhirnya di waktu saya kelas 12 di Cirebon, yang tersisa dari kami adalah 5 orang, 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saya jadi agak melo nih, karena itu memori yang sangat indah dari masa SMA saya, walaupun kami cuma 5 orang. Setelah saya pokoknya kira-kira seperti itu, saya menyadari bahwa kami berlima, walaupun saat itu kami bisa aja gondok-gondokan atau kesel-keselan gitu ya, tapi setelah kami lebih besar, saya tamat 2010, berarti itu 10,5 tahun yang lalu, udah lama, udah mau 11 tahun saya tamat dari Cirebon. Kami tahu apa kemampuan diri kami menerima. Kalau mau dijabarin satu persatu tuh luar biasa, saya mungkin nggak bisa kasih nama. Tapi satu dari sahabat saya ini, satu kelas ini, dia menilai dirinya, dia bilang, oh saya bisa jadi seorang ahli biologi. Dia bilang gitu, waktu SMA, saya ingat banget. Saya suka biologi, dan saya suatu hari akan ambil biologi. Dia bilang kayak gitu. Saya pasti bisa. Dan dia menerima keadaannya. Orang tuanya saat itu bekerja pengayuh beca. Dan dia menerima keadaan itu. Apakah dia give up? Enggak. Dia nggak give up. Dia belajar aja terus. Karena dia tahu kemampuan dia dan dia akan improve. Dia cari jalan gimana caranya suatu hari dia bisa kuliah biologi. Bener aja, dengan giatnya dia menerima keadaannya. Dia nggak pernah malu tuh orang tuanya pengayuh beca. Saya rasa sih nggak ada yang perlu malu juga ya, karena itu kan pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik, dan itu pekerjaan yang bisa orang tuanya lakukan. Jadi dia terima, terus dia improve. Dia nggak pernah malu, dia terus giat belajar. Di mana bisa dia dapat beasiswa, dia akan cari tahu. Akhirnya setelah tamat, dia kuliah jurusan biologi. Saat ini dia bekerja di satu site pengeboran yang cukup ternama. Ya, puji Tuhan, dia achieve apa yang dia yakini, yang dia nilai dirinya dia bisa, dia mampu. Teman yang satu lagi, dia menyadari nilai dirinya bahwa oh, saya ini kurang pintar belajar. Ya, saya ini kurang pintar belajar. Maka daripada itu, apa yang bisa saya lakukan? Oh, saya ternyata pintarnya itu menjadi supporter. Teman saya yang satu lagi ini bilang, oh saya itu pintarnya jadi supporter. Jadi apapun yang kami lakukan gitu ya, dia mungkin nggak bisa bantuin kerjain soal, tapi dia selalu memberikan kami support, selalu kayak, ayo pasti bisa, yuk kerjain yuk, nanti aku kipasin deh, nanti aku sisirin deh rambutnya, pokoknya apapun yang dia bisa lakukan untuk mensupport kami, supaya saat kami bisa kerjakan tugas, kami bisa ngajarin dia nanti gitu, kan kira-kira seperti itu. Lalu apa yang terjadi tamat sekolah? Dia tahu potensi dirinya, dia udah berusaha untuk sekolah lagi, dia bilang, oh aku nggak bisa S1, ternyata aku nggak ada kemampuan otakku sampai sana. Karena memang untuk tes IQ mungkin kita tahu lah gitu ya, IQ-nya berapa, jadi dia bilang, aku nggak apa-apa, aku terima keadaanku. Jadi dia memutuskan untuk menikah lebih cepat katanya seperti itu kan. Dan ternyata dia sekarang jadi seorang ibu yang sangat bijaksana. Senang sekali setiap lihat postingan dia. Dia tuh menjadi ibu yang baik. Anak-anaknya malah pinter. Dia bilang, aduh senang banget ternyata anak-anakku lebih pinter daripada aku. Jadi aku kerjanya support anak-anak aku katanya. Luar biasa. Lalu ada lagi teman saya yang, salah satunya lagi ya, satu lagi aja ya. Teman saya yang waktu itu, dia itu sebenarnya kesel juga kayak saya karena harus pindah ke Cirebon bersekolah. Tapi dia mulai menerima keadaan. Oh, saya harus menerima ya keadaan saya. Saya akan gunakan karena kita cuma berlima, maka saya menurut teman saya itu dia nggak punya kompetitor yang terlalu banyak gitu kan. Dia menerima keadaan itu dengan sukacita.
terus dia tahu kalau dia punya kemampuan untuk baik dalam pelajaran kimia. Maka dia tekuni pelajaran kimia itu dengan baik. Tamat kelas 12 dia ambil teknik kimia di Bandung. Dan sekarang dia sudah bekerja sebagai konsultan di perusahaan kosmetik. Contohnya seperti itu. Jadi kami setelah saya sadari dan saya renungkan bahwa kami sepanjang masa bersekolah kami di Cirebon itu kami menilai diri kami dengan baik-baik, lalu improve ourselves, belajar menerima lalu improve ourselves, dan kami yakin achievement akan datang bagi kami saat kami berusaha bersama Tuhan. Ya, demikianlah motivasi dengan sedikit percikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Jadi untuk teman-teman, dedek-dedek di perguruan Advent Cirebon, find yourself today. Cari siapa dirimu hari ini. Dan enjoy the process. Saya tahu dunia ini semua sangat instan, sangat cepat. Tapi just enjoy the process. Lalui dengan bahagia. Until you find the very best version of you. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Michelle Barat. Pagi ini, biarlah dapat menjadi berkat dan bagi kita semua. Mari kita dengarkan lagi, mari kita untuk lebih proses diri kita menjadi lebih lagi, mari kita semakin untuk kemampuan kita dan itu semua kita perlu menyerahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Kemudian menyerahkan diri. Pada saat ini, kita saya meninggalkan dari itu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu kepada kami pada pagi hari ini, hingga kami boleh tiba di sekolah ini bersama kita perubahan bersama Tuhan juga. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu, memberkati apa yang kami dengarkan agar kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati pembelajaran kami hari ini, Bapak, dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu saja. Memberkati juga Ibu Pendeta Michelle Barat yang sudah membuka firman-Mu, berkatilah keluarga dia agar selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, mohon ampun segala dosa yang kami buat, hanya di nama Yesus Kristus. Amin. Pada saat ini, yang sekolah akan memberikan kita dari Pendeta Barat atau dan yang adalah para pesan beda SMA. Baik, terima kasih. Selamat pagi buat kita semuanya. Selamat pagi kepada Ibu Pendeta Michelle Barat. Sudah lama tidak ketemu, ya. Dulunya ketemu waktu SD, ya. Sekarang sudah ketemunya jadi melayani, ya. Inilah hidup. Terima kasih, ya. Kiranya kita semua diproses jadi lebih baik, ya, semakin menikmati sukacita, semakin jadi berkat bagi orang lain, ya. Terima kasih sudah jadi berkat bagi adik-adik, jadi anak-anak, jadi berkat bagi anak-anak di Cirebon yang sekarang gilirannya untuk diproses, ya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan keluarga, ya. Kita yakin dengan pertolongan Tuhan maka kita akan mencapai hal-hal yang lebih baik. Sebagai penghargaan kami, ya, mewakili seluruh anak-anak Tuhan, kami menyampaikan SMP SMA Perguruan Tinggi Cirebon memberikan sertifikat kepada Michelle Barat atas pelayanannya sebagai pembicara di kegiatan Chapel SMP SMA pada hari Rabu hari ini pada tanggal 14 September 2021. Demikian, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, untuk anak sekalian, mungkin kita ingatkan beberapa hal. Ya, ketika ada ibadah seperti ini, kita selalu ingatkan, ya,
bawa catatannya, bawa buku catatan dan alkitabnya.